Halo Sobat Hukum, balik lagi masih di channel kita tercinta, masih dengan Mang Upi. Kali ini kita akan cerita tentang probation guys, atau percobaan masa kerja yang sering diberlakukan oleh perusahaan. Sebenarnya seperti apa posisinya? Karena kita punya dua kriteria pekerja kan. Ada PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, dan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Seperti apa penerapannya dan bisakah? Ini pertanyaannya. Bolehkah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu juga diberlakukan probation atau masa percobaan? Nah, kita akan jawab semuanya di video ini guys. Langsung saja kita check it out videonya. Nah, biasanya perusahaan atau pengusaha itu memberlakukan masa probation atau masa percobaan. Setelah dilewati masa percobaan itu, kemudian akan ada evaluasi guys dari pihak perusahaan. Apakah pekerja itu layak untuk menjalani masa kerja berikutnya atau mungkin di-cut atau diberhentikan saja. Jadi sebagian kita sudah memahami lah secara umum bagaimana masa percobaan. Nah, probation dan perjanjian kerja di dunia pekerja itu kita sudah sering melewati bagi yang khususnya yang di swasta ya, yang di perusahaan. Dan ini kita kenal sebagai perjanjian kerja di pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 guys, tentang ketenaga kerjaan. Dan ini sudah dirubah atau direvisi dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dan Omnibus Law atau Cipta Kerja itu kemudian mendefinisikan bahwa perjanjian antar pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja itu memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak ini saat melakukan kontrak. Jadi menurut peraturan hukum ada dua bentuk perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Jadi ada dua ya, dan di video-video sebelumnya kita udah bahas, silahkan dicek lagi. Jadi pekerja dengan status PKWT itu dikenal sebagai secara umum ya, itu pekerja kontrak. Jadi PKWT ini dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Apabila batas waktu perjanjian sudah selesai, maka selesai juga hubungan kerja antara pekerja tadi dengan pemberi kerja atau pengusaha guys, atau perusahaan. Tapi beda halnya dengan pekerja dengan status PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu hubungan kerja tidak dibatasi dengan waktu tertentu saja. Jadi pengakhiran perjanjian kerja itu bisa disebabkan mungkin karena masa pensiun, kemudian pekerja mungkin meninggal dunia, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin melanggar ya antara pekerja dan perusahaan, itu bisa putus hubungan kerja. Nah, menurut peraturan, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerja tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya itu akan selesai dalam waktu tertentu guys. Jadi ada batas-batas waktunya. Jadi sehubungan dengan probation ini, pasal 60 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu mengatur secara tegas kalau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama tuh 3 bulan. Jadi berdasarkan ketentuan inilah masa percobaan kerja itu hanya dapat diberlakukan terhadap pekerja yang hubungan kerjanya itu didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu, bukan PKWT. Terus bagaimana kalau misalnya masa percobaan itu ternyata diterapkan oleh perusahaan atau pengusaha kepada pekerja dengan status PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa merujuk guys pada ketentuan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang itu mengatur secara tegas kalau perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jelas ya, jelas dan tegas. Nah, bagaimana kalau misalnya ini diberlakukan, maka ini melanggar berarti. Dan ini bisa kita lihat pada pengaturan pasal 58 ayat 2-nya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, yang menyatakan kalau
Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Nah, pendapat hakim perselisihan tentang kedudukan masa probation atau percobaan ini dan akibat hukumnya terhadap perjanjian kerja diantaranya bisa kita temui, yaitu bisa kita dapat di putusan Pengadilan Hubungan Industrial di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli tahun 2017 dulu. Ini pernah ada kasusnya. Di perkara itu guys, pekerja pada intinya mendalilkan bahwa perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan itu menjadi batal demi hukum. Perjanjian kerjanya maksudnya ini. Batal demi hukum karena menerapkan masa percobaan 6 bulan. Sementara di sisi lain, perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan dibuat dalam bentuk PKWT dan masa percobaan lebih ketentuan pasal 58 tadi, ayat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja itu bersikeras bahwa perjanjian batal demi hukum karena sudah bertentangan dengan dan melanggar ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi. Nah, terkait dengan dalil yang disampaikan yang diajukan oleh pekerja ini guys, majelis hakim pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan tentang kebatalan probation tadi atau masa kerja percobaan tadi yaitu berlaku hanya untuk jangka waktunya saja ternyata, bukan pada perjanjian kerjanya atau keseluruhan kontraknya itu tidak runtuh, tidak batal gitu. Yang batal hanya masa percobaannya saja. Nah, jadi kemudian majelis hakim menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi kebatalan mengenai probation, maka kebatalan hanya terbatas pada masa kerja percobaan aja yang menjadi batal demi hukum, bukan secara keseluruhan perjanjian kontrak kerjanya dengan perusahaan dengan pekerja itu atau keseluruhan para pihak yang terlibat tadi. Itu jawabannya guys. Jadi masa probation tidak boleh diberlakukan atau diterapkan kepada pekerja dengan status PKWT. Terima kasih sudah pantengin channel ini terus. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tentunya kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.